Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita masuk ke materi teks eksplanasi KD 3.21. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisikan penjelasan secara mendalam mengenai suatu hal berkaitan dengan fenomena di sekitar masyarakat yang belakangan tengah terjadi. Secara fungsional, teks ini menyajikan informasi mengenai suatu hal dengan tujuan agar si pembaca mengerti dan paham tentang fenomena yang sedang dikupas di dalam teks. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yang pertama adalah untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis teks eksplanasi. Menurut Wahidi, teks eksplanasi terbagi atas beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada teks eksplanasi yang berisikan tentang penjelasan bagaimana. Teks eksplanasi ini menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja, terjadi, menghasilkan, dan lain sebagainya. Berikut ini ada contoh teksnya, silakan cermati dan pahami ya. Yang kedua ada teks eksplanasi yang menjelaskan mengapa. Teks eksplanasi di bagian ini menjelaskan mengapa sesuatu bisa terjadi, bekerja, menghasilkan, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh teks eksplanasi yang menjelaskan mengapa. Menurut Departemen School and Education mengklasifikasikan teks eksplanasi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada eksplanasi sequential, ialah teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan rincian terhadap sebuah fenomena. Misalnya saja, seperti yang terjadi pada siklus kehidupan rantai makanan, metamorfosis, dan lain sebagainya. Untuk contoh teksnya kalian bisa lihat di modul pada portal belajar ya. Yang kedua ada eksplanasi kausal, adalah eksplanasi yang di dalamnya berisikan asal muasal atau sebab akibat perubahan yang terjadi pada sesuatu hal secara bertahap. Misalnya saja tahapan terjadinya gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk contoh teksnya kembali bisa kalian lihat pada modul portal belajar. Yang ketiga ada eksplanasi teoritis, adalah teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan spekulasi atau dugaan sementara terhadap apa yang belum tentu terjadi, kemungkinan yang bisa saja terjadi di balik sebuah fenomena alam. Untuk contoh teksnya bisa kalian lihat kembali pada modul di portal belajar. Yang terakhir ada eksplanasi faktorial, adalah teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan efek serta hasil dari sebuah proses. Misalnya saja seperti yang ada pada ilmu pengetahuan tentang sebab berubahnya iklim, efek terjadinya kolonialisasi, dan sebagainya. Contoh teksnya bisa kalian lihat dalam modul portal belajar. Nah, itulah pemaparan materi teks eksplanasi KD 3.21. Bagaimana, kalian sudah paham atau belum? Materi ini masih bisa kalian dapatkan pada modul di portal belajar teks eksplanasi KD 3.21. Silakan baca kembali dan pahami ya.
Setelah itu, kalian tetap harus mengerjakan tugas ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.